Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian harta orang yang sudah meninggal seringkali menjadikan sengketa bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karenanya, ahli waris harus mengetahui ketentuan-ketentuan pembagian warisan sesuai dengan hukum syariat yang sudah ditetapkan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sebab, rukun, syarat, dan larangan kewarisan. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sebab pewarisan. Sebab pewarisan adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain sebagai hal yang menjadi substansial. Sebab pewarisan ini sendiri suatu kewajiban yang adanya hak mewarisi yang menjadi tidak adanya sebab tidak terpenuhi. Selanjutnya, dalam kompilasi hukum Islam sendiri terdapat 4 macam hubungan yang dapat mewarisi. Jadi yang pertama itu adalah mempunyai hubungan darah atau nasab yang terbagi menjadi 2, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, paman, saudara laki-laki, dan kakek. Dan sedangkan golongan perempuan ini terdapat pada ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Dalam rumusan ahli waris ini terdapat pada pasal 174 ayat 1 huruf A dalam kompilasi hukum Islam yang membahas tafsiran dari segi keturunan. Setelah itu hubungan dalam pertalian pernikahan, yang mana ini disebabkan adanya hubungan mewarisi yang didasarkan pada pernikahan yang sah baik dalam hukum agama maupun hukum negara yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 4. Perkawinan yang sah itu baik menurut hukum agama Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan. Setelah itu hubungan wala. Wala sendiri adalah hubungan yang warisannya itu karena seseorang itu memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong, yang mana yang laki-laki disebut dengan muktik dan yang perempuan disebut dengan muktaqah, dan bagiannya 1/6 bagian dari harta warisan pewaris. Hal ini dapat menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya itu merupakan bagian dari perbuatan yang mulia. Jadi bahkan memerdekakan hamba sahaya itu dijadikan sebagai kafarat atau sanksi bagi pelaku kejahatan pembunuhan. Selanjutnya adalah mempunyai hubungan agama, khususnya agama Islam. Dalam pasal 191 yang mana terdapat mewaris meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli waris ini tidak diketahui, maka atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal, yang mana untuk bertujuan untuk kepentingan agama Islam dan mensejahterakan umat. Syarat yang terdapat pada pasal 191 ini mempunyai 2 syarat, yang mana memiliki pemilikan hak pemilik harta atau tirkah yang diserahkan pada Baitul Mal. Dalam syaratnya itu terdapat 2, yakni pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, dan yang kedua adalah tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya. Rukun sendiri merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dalam pembagian kewarisan, di mana bagian harta waris itu tidak akan didapatkan apabila tidak terdapat rukun-rukun dalam kewarisan. Nah, adapun rukun-rukun dalam kewarisan itu ada 3. Yang pertama yaitu al-muwaris atau pewaris. Nah, yang dimaksud pewaris yaitu orang yang meninggal secara hakiki maupun secara hukmi. Yang dimaksud dengan secara hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim.
Yang kedua yaitu al-waris atau ahli waris. Nah, yang dimaksud dengan ahli waris tersebut yaitu orang yang berhak membagi waris ketika pewaris meninggal dan juga berhak untuk mendapatkan kewarisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang. Yang ketiga yaitu al-maurus atau harta warisan. Nah, harta warisan di sini merupakan harta benda yang menjadi warisan, termasuk juga harta-harta maupun hak-hak yang mungkin dapat diwariskan. Nah, jika seseorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi rukun dalam kewarisan Islam. Nah, selanjutnya itu ada syarat kewarisan. Yang pertama itu ada meninggalnya pewaris. Nah, baik secara hakiki maupun secara hukum, seseorang yang telah meninggal dan diketahui oleh para ahli warisnya atau juga sebagian tertentu, sebagian dari mereka gitu, atau juga vonis yang telah ditetapkan oleh hakim kepada orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, sebagai contoh itu ada seseorang yang hilang dan keadaannya itu tidak diketahui apakah itu masih hidup atau enggak. Nah, itu hakim itu memvonisnya itu seorang itu sudah meninggal. Nah, yang kedua itu ada masih hidupnya para ahli waris. Yang dimaksud pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris yang secara syar'i benar-benar masih hidup. Karena seseorang yang telah meninggal itu tidak memiliki hak untuk mewarisi lagi. Nah, sebagai contoh itu ada 2 orang atau beberapa golongan yang meninggal dalam keadaan yang bersamaan atau keadaan yang berlainan, dan itu diketahui keduanya itu tidak tahu siapa yang meninggal duluan gitu. Nah, itu maka mereka berdua tidak bisa mewarisi hartanya ketika mereka masih hidup. Kemudian syarat yang ketiga yaitu diketahuinya posisi para ahli waris. Dalam hal ini para ahli waris harus diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, ataupun kerabat, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Karena dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara pewaris, akan tetapi harus menyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian. Ada yang berhak menerima warisan karena ahlul furud, ada yang berhak menerimanya karena asobah, ada yang terhalang dan bahkan tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, di sini ada hijab dalam kewarisan Islam. Nah, pengertian hijab sendiri yaitu secara bahasa halangan dinding, halangan atau bisa dikatakan juga dengan dinding. Nah, menurut istilah hijab yaitu mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Al-hujub terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-hijab bil wasfi, al-hajib bil wasfi. Orang yang termasuk hajib tersebut maka terhalang baginya hak waris keseluruhan atau gugur hak warisnya. Ada 4 situasi yang disepakati oleh ulama mazhab dan 1 yang masih dipertentangkan. Yang pertama, pembunuhan. 4 ulama mazhab sepakat orang yang membunuh orang lain maka ia tidak berhak mewarisi harta orang yang telah dibunuhnya.
Yang kedua adalah perbudakan atau budak. Ulama mazhab sepakat bahwa budak tidak dapat mewariskan hartanya ataupun dapat menerima warisan, karena budak adalah tidak dapat mengurus hartanya dan juga ia tidak punya apa-apa, karena sejatinya budak adalah milik dari majikan. Yang ketiga yaitu perbedaan agama. Maksudnya berbeda agama, yaitu orang Islam tidak dapat mewarisi hartanya kepada orang yang non-muslim, begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu perbedaan negara. Maksudnya perbedaan negara adalah perbedaan dari sistem pemerintahannya. Ulama sepakat bahwa berbeda tempat tidak masalah asalkan masih sama dalam sistem pemerintahan, yaitu negara Islam. Yang kelima adalah anak hasil zina. Yang kedua yang termasuk dari al-hujub tadi yaitu al-hijab bi asahsi, al-hajib bi asahsi. Artinya gugurnya hak seseorang karena adanya orang yang lebih berhak. Al-hijab bi asahsi, al-hajib bi asahsi ini terbagi menjadi dua, yaitu al-hajib hirman, artinya menghalang yang menggugurkan hak waris seseorang. Contohnya adalah kakek yang terhalang hak warisnya karena masih adanya ayah. Yang kedua, hajib nuqsan, artinya penghalangan hak waris seseorang untuk mendapatkan hak waris yang lebih banyak. Sedangkan dalam buku Matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini menjelaskan bahwa waman la yarisu bihalin sab'ah al-abdu wa mudabbar wa umul walad wa mukattab wa qatilu wal murtad wa ahlul millataini. Artinya, orang yang tidak dapat menerima warisan apapun halnya itu ada 7, yakni yang pertama hamba sahaya, budak mudabbar, umul walad, budak mukattab, pembunuh, murtad, dan beda agama. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa sebab, rukun, syarat, dan larangan kewarisan dalam Islam. Adapun sebab-sebab orang menerima harta warisan itu, yang pertama adanya ikatan atau hubungan pernikahan, kekerabatan, dan wala. Yang kemudian dilihat dari rukunnya, yaitu adanya al-mawaris, al-waris, dan al-maurus. Selain itu, adapun syarat-syarat kewarisan, yakni yang pertama adalah pewaris yang sudah meninggal, yang kedua adalah masih hidupnya para ahli waris, yang ketiga adalah diketahuinya posisi ahli waris. Selanjutnya, larangan atau mawani yang menghalangi orang tertentu yang tidak berhak mendapatkan sebagian dari harta warisan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.